وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat tersebut Allah sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pengajian wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat. Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Ghazali, bahwa seorang hamba itu dalam hak agamanya terdapat 3 derajat atau tingkatan. Jadi di dalam agama seorang hamba itu ada 3 tingkatan. 1, imma salimun minal ithmi. Yang pertama adalah orang yang selamat daripada dosa. Wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi,
yaitu orang-orang yang hanya terbatas melaksanakan yang fardu-fardu wa tarkil ma'asi dan meninggalkan maksiat. Ini orang yang selamat bahujung kada rugi kada. Nah, jadi ini istilah dalam perpolitikan itu mencari aman. Mencari aman. Tagawi dosa kada, yang penting melakukan kewajiban, modal terbayar biar kada berujung. Nah, ini namanya salimun, orang yang selamat. Auradihun lil akhirah, atau orang golongan kedua yaitu orang yang beruntung, orang yang mendapatkan lebihan dari hasil usahanya. Lil akhirah, tapi hasilnya itu karena di akhirat. Itu golongan yang kedua. Wa huwa al-mutatawwi'u. Golongan kedua ini orang yang ketujuh, menggawi yang sunat-sunat. Sama kita sembahyang maghrib, wajibnya 3 rakaat. Yang wajibnya membaca Fatihah, yang sunatnya membaca surah. Setelah salam assalamualaikum, itu yang wajib. Salam pertama assalamualaikum, salam kedua itu sunnah. Nah, ini kalau hanya terbatas mengerjakan yang wajib-wajibnya aja, nah ini orang yang lek-lekan, yang penting kada rugi, cuma berujung kada. Nah, lalu setelah sembahyang maghrib dibacanya lah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dibacanya Allahumma ajirna minan nar. Lalu dibacanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, setelah itu membaca lagi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, lalu membaca la ilaha illallah. Nah, wirid-wirid itulah istilahnya ujungan biasan kita. Pernah dahulu terjadi di zaman Rasulullah. Datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini terkenal dengan ketotokannya. Orangnya totok. Kalau bahasa Indonesianya totok itu uangal. Iyalah. Totok itu ya kada tahu dibahasa. Lalu Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, ajarkan ulun satu amalan. Ajarkan ulun amalan-amalan yang bisa maulah masuk surga. Lalu ujar Nabi, salat 5 waktu jangan tertinggal. Apalagi wahai Rasulullah, puasa Ramadan jangan lumbus. Apalagi ujar Rasulullah, sudah itu aja. Itu aja. Ujuran kan? Sudah itu aja ujar Nabi. Kalau begitu wahai Rasulullah, demi Allah ulun kada menambah kada mengurang. Sesuai takaran yang pada sembahyang 5 waktu puasa Ramadan ya sudah. Ulun kada menambahi dan kada mengurangi. Lalu si Arab Badui tadi berpaling dari Rasulullah berbulik. Setelah itu ujar Nabi apa? Ujar Nabi, andai orang itu benar-benar melaksanakan yang 2 macam tadi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, lalu di dalam ilmu hadis itu menjelaskan
Rasulullah kenapa cuma memadahi dua macam ibadah ini kepada si laki-laki atau si Arab Badui itu? Karena dilihat oleh Rasulullah ini orang hanya masuk Islam. Yang kedua, orang ini begawi berat. Kalau ia disuruh sembahyang tahajud, kalau ia disuruh berzikir biisukan, kalau ia disuruh puasa sunat Senin Kamis terbantai, mungkin seminggu kawat tegawi imbahnya libur seumur hidup. Nah, karena melihat kondisi orang ini, maka ujar Nabi cukup itu aja, bujur-bujur gawi tuguli sampai ke mati, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, lalu kenapa Nabi kadang menyampaikan wajib zakat kepada orang itu? Karena orangnya kada sing duitan. Jadi kenapa diajarin? Nabi kadang memadahi orang ini wajib berhaji. Ingat sudah tahu haji itu hukumnya wajib, cuma duitnya kadida. Lalu ibadah dari yang 5 rukun ini, rukun Islam yang 5 ini, mana yang cocok dosan orang ini, mana yang kawan digawinya cuma 2. Dan itu kada modal, sembahyang kada modal, puasa kada modal, iya sawat kada tegawi juga. Nah ini satu, ini orang yang selamat, kewajiban digawi, dosa ditinggalkan. Yang kedua adalah orang yang ar-rabih, orang yang beruntung atau mendapatkan hujungan, yaitu orang yang menambah daripada yang wajib tadi dengan yang sunnah-sunnah. Imbah sembahyang maghrib ada ba'diyah maghrib berapa rakaat? 4 rakaat. Iyalah. Ba'diyah 2 ke 4 ya? 2 lah. Sebelum zuhur apa? Sebelum zuhur imbah maghrib 2 ke 4 kan? 2 lah. Ini ulun yang ragu kapian yang bujur kayak. Sehingga ulun 4 kalau habis maghrib itu sebelum isya kadida. Sebelum isya kadida, imbah isya juga kadida. Yang dimaksud kadida ba'diyah, kadida qobliyah itu adalah sunnah muakkadah. Kalau dia hendak sembahyang 2 rakaat sebelum isya, silahkan, itu qobliyah juga namanya. Tapi bukan termasuk sunnah muakkadah. Atau pian sembahyang 2 rakaat imbah isya itu ba'diyah karena dilakukan setelah. Setiap sesuatu yang dilakukan setelah itu ba'diyah. Nah, cuman muakkadah atau kada muakkadahnya aja lagi. Nah, kalau setelah isya itu kada muakkadah. Lalu ba'diyah isya itu jatuhnya apa? Ba'diyah isya itu jatuhnya qiyamul lail, sembahyang malam. Jadi biar yang kena nyata pada terbangun tengah malam, ya sudah, imbah isya langsung sembahyang 2 rakaat ba'diyah. Nah, kita menyambutnya ba'diyah isya, padahal itu qiyamul lail. Bil qurban, dengan yang sunat-sunat. Au khasirun. Golongan yang ketiga adalah orang yang rugi. Wa huwa al-muqassiru al-mutawani 'anil lawazimi fil wajibat, yaitu orang yang muqsir. Muqsir ini orang yang kurang. Orang yang kurang, jangankan mencari hujungan,
modalnya aja kada terpulik. Yaitu siapakah mereka itu? Yaitu orang-orang yang mengurangi daripada yang wajib-wajib. Sembahyang sehari 2 kali, maghrib lawan isya, itu gin amunnya ada besurungan nasi kuning. Kalau padida tak dengar besurungan nasi kuning, parai juga sih gin, parai turun. Jadi ada mungkin di rumah sembahyang juga. Ini karena hari hujan aja hari ini. Karena hari hujan. Tapi dasarnya nyaman biar hari hujan ini nasi kuning tuh lah, karena panas kan. Kembali kan? Tapi yang paling beruntung tadi golongan yang di tengah, yaitu orang yang beruntung, orang yang mampu mengisi kebanyakan daripada waktunya dalam 24 jam digunakan untuk beribadah. Itu orang yang beruntung. Dan ini berat, makanya perlu mujahadah, perlu membiasakan diri. Kalau hanya sekali dua ngalih, harus membiasakan diri. Karena tabiat diri manusia hubbur rahah. Tabiat diri manusia itu ketujuh santai. Jakanya kita inilah, andai ini saking kita hendak melihat tabiat manusia ini ketujuh santai, kada hendak ngalih, jakanya kita ini kawa kanyang tanpa harus makan bisa ampihan bagawi. Kawa kanyang tanpa harus makan bisa ampihan bagawi. Kadang-kadang kita paksakan bagawi itu karena parut sudah lapar benar. Duit kedida, makanan habis. Nah lalu cangkal bagawi, coba kan pian andai parut kita ini mau kanyang tanpa harus makan, bisa ampihan bagawi. Kanyang sudah parut. Nah ini salah satu tabiat manusia itu hubbur rahah. Ketujuh dengan yang santai-santai. Nah maka bagi orang yang bisa melawan tabiatnya, baik itu urusan dunia, kan orang ini kalau cangkal begawi dalam urusan dunia telah cangkal bercari, tulak dari rumah imba subuh balik jam 12 malam, esoknya imba subuh jam 12 malam. Lihat aja, biasanya mau jadi. Tapi kenapa masalah atau urusan akhirat kada kita berlakukan dengan hal yang sama? Kalau kita hendak mendapatkan kekayaan yang lebih dari orang cangkali begawi, lalu kenapa kita hendak dapat pahala yang lebih dari orang, tapi kita kada cangkal beribadah? Nah seharusnya kita memperlakukan yang sama. Kalau kita hendak berhujung, kan ini kisahnya golongan kedua tadi nih. Jadi orang yang berhujung itu harus berarti ibadahnya harus lebih dari orang. Walaupun pada hakikatnya yang maulah kita masuk surga itu bukan ibadah, bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Tapi apakah rahmat Allah mau datang tanpa diundang dengan amal soleh? Kada mau datang. Nah maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ini ibadah yang paling ngalih, yaitu mujahadahnya itu bisa istiqomah setiap hari. Wirid terbaca, sudah dituliskan, sudah dibagiakan, tinggal duduk andak di hadapan, tinggal membaca aja lagi. Hari pertama terbaca, hari kedua terbaca,
Hari ketiga ada saruan, kada terbaca. Hari keempat terbaca, tapi hanya setengah terguring. Kalau kita istiqomahnya aja kada bisa, jangan kita hendak mengharap surga Firdaus. Maka di sini kita harus istiqomahnya itu yang larang. Kita harus beribadah lebih dari orang lain. Nah, maka melawan tabiat kita ini luar biasa, melawan tabiat diri kita. Karena sifat manusia ini kan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah di dalam pandangan manusia mencintai keindahan. Apa saja minan nisa, lakian ketujuh wabinian itu fitrah, wajar. Wal banin, babinian ketujuh lawan lelakian itu wajar. Orang yang sudah kawin hendak berisi anak, wajar, itu fitrah. Wal qanatiril muqantarah, orang hendak berisi harta yang banyak, itu wajar, siapa yang kada hendak. Bahkan wajar Rasulullah, andai manusia ini diberikan oleh Allah dua emas, dua lembah yang berisi dengan emas, niscaya mereka akan mencari lembah yang ketiga, itu fitrah. Wal khailil musawwamati, yang kadida berisi mobil hendak berisi mobil, fitrah. Sudah berisi mobil sebuah hendak tambahi lagi sebuting, fitrah. Wal an'ami wal harf, hendak berisi pohumaan sejauh mata memandang, itu fitrah. Siapa yang kada ketujuh? Nah, ini kan tabiat fitrah manusia ini mencintai keindahan, ketujuh santai. Nah, tapi kata Allah, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, hendaklah ujar Allah, aku beritahu dengan yang lebih baik daripada itu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa, artinya orang yang lebih mendahulukan akhirat. Silahkan cari dunia, tapi ingat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kejar harta silahkan, banyak diisi bini silahkan, boleh. Adalah yang wani memadahi kada boleh. Boleh. Magnetik boleh. Tapi ada batasnya, jangan lewat dari 4. Kalau lewat daripada 4, kena sibuk mencari makan gasan bini ketujuh. Ibadah kada tergawi lagi. 4 itu batasnya sudah. Nah, yang hendak berisi pohumaan silahkan urus pohumaan, tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Kawalah kita mengalahkan ini, mengalahkan kecintaan hati kita ini, kita dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih harus mujahadah. Harus mujahadah. Jangankan duit yang miliaran lah. Terkadang kita di telepon orang, dia datangi ke sini, ini ada duit tengah 2 juta gasan pian. Itu terkadang gasan menyasahi yang tengah 2 juta itu aja. Padahal waktu zuhur masuk sudah hakun meninggalkan waktu zuhur. Kalau pindah terlambat tadi ngalih. Maka orang yang bisa mendahulukan akhirat daripada dunianya, orang yang mampu mengalahkan kecintaannya terhadap dunia dan lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah, ini adalah orang yang sudah memiliki sifat zuhud di dalam hatinya. Ibrahim bin Adham, tahu kalau biarlah, tahu pian Ibrahim bin Adham, tahu pianlah, ada tahu. Kalau yang tahu berarti itu hal benar.
Ibrahim bin Adham, waktu anumnya beliau itu luar biasa. Ibrahim bin Adham ini anak raja. Segala fasilitas kemewahan, apa yang dihendaki ada, makanan yang paling nyaman siap, baju yang paling larang lengkap. Anak sultan. Suatu hari, ini waktu Ibrahim bin Adham masih anum. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini masuk ke dalam hutan. Nah, tujuan sidin berburu mencari binatang. Menyebian ketujuh dahulu melihat kayak orang pinhot di tanah pakai panah itu berburunya. Waktu beliau di tengah hutan, tiba-tiba sidin mendengar suara. Ujar suara itu, ya Ibrahim, alihada khuliqta. Apakah hanya untuk ini engkau diciptakan? Apakah Allah Ta'ala menciptakanmu hanya untuk waktu, untuk hidup ini digunakan untuk berburu aja? Alihada khuliqta. Apakah hanya untuk ini engkau diciptakan? Ini ajakah yang digawi hidup? Mandam sidin mendengar sambil merenungi. Di saat sidin mandam, lalu mendengar lagi suara yang lain. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau diciptakan bukan untuk ini, melainkan engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mandam pulang sidin mendengar. Untung sidin yang mendengar. Jangannya ulun yang mendengar, bukan. Ada suara kurangnya kadidat. Mandam sidin. Setelah sidin merenung, awas sidin meresapi suara tadi, tiba-tiba lewat seseorang. Ada seorang laki-laki lewat di tengah hutan, melihat laki-laki itu di kawai sidin sini. Ini kuda bawa bulik ambil. Ya. Kuda sultan, kada memurahan, kada 100-200 harganya miliaran. Lalu jubah tadi dilepas sidin, bawa bulik. Dan pada saat itulah kehidupan Ibrahim bin Adham berubah 180 derajat. Yang asalnya kehidupan beliau itu penuh dengan kemewahan, semuanya dilepas oleh sidin. Setelah kejadian itu, Ibrahim bin Adham tadi keluar masuk hutan. Yang digawi sidin apa? Sibuk mengaji, menuntut ilmu, dan beribadah, mengamalkan ilmu tadi. Nah, sidin berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri dan berguru kepada Fudail bin Iyad. Jadi dua itu guru sidin, guru Ibrahim bin Adham. Di dalam riwayat itu menceritakan Ibrahim bin Adham sampai di masa tua dan sampai akhir hayatnya beliau untuk mendapatkan kehidupan dari hasil amunnya kada bahuma menjaga kebun orang, ambil upah. Kada gampangan biar kau melepas kemegahan, kemewahan, kenikmatan tadi, kada gampang. Cuma karena sidin mendengar suara tadi, alihada khuliqta, apakah untuk bersenang-senang ini engkau diciptakan wahai Ibrahim? Mandam sidin. Nah, makanya Sayyidina Ibrahim bin Adham dikenal sebagai salah seorang ulama besar dan salah satu waliyun min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara cara beliau atau hal tersebut karena beliau lebih mampu
untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan yang itu adalah fitrah manusia, dilawani sidin, berubah 180 derajat, dihabiskan waktu dan usia beliau untuk beribadah kepada Allah dan untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang rabih tadi, orang yang berujung, orang yang beruntung. Lalu Ibrahim bin Adham ditanya, beliau ditakuni orang, wahai Ibrahim, bima wajadta zuhda, kuncinya apa sehingga pian ini bisa menanamkan sifat zuhud di dalam hati, mampu mengalahkan kesenangan dunia, ketujuh santai, hendak nikmat, pian kalahkan dan pian ganti dengan pian isi kehidupan pian dengan ibadah dan menuntut ilmu. Nang apa caranya? Kita harus ada motivasi, harus ada penyemangat. Kata beliau, aku dapatkan sifat zuhud itu dengan 3 macam. Kenapa Zudin kau beribadah tadilah? Dengan 3 macam. 1, ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Aku lebih memilih memperbanyak ibadah walaupun sulit. Aku lebih memilih memperbanyak ibadah walaupun berat daripada santai membuang waktu hidup. Karena aku melihat kubur muhishan. Ternyata kubur itu menjadi pemutus antara seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Dan ketika aku berada di dalam kubur, ternyata tidak ada satupun yang mau menemaniku melainkan amal soleh. Oleh karena itulah aku hendak waktu berada di dalam kubur banyak yang mengawani kena. Nah, ini motivasi Sidin, alasan Sidin. Kenapa Sidin lebih memilih banyak beribadah? Karena Sidin keingatan kubur tadi. Yang mana kubur itu menjadi pemutus antara seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Harta yang kita sayangi, rumah yang bertingkat-tingkat, mobil yang mewah-mewah, harta, tanah yang sejauh mata memandang, sertifikatnya aja 3 kilan. Saking banyaknya. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam kubur, ternyata kubur itu menjadi pemutus antara yang diperjuangkannya selama hidup. Hadidah yang hakun membuat sertifikat ke dalam kubur. Kada pernah lagi ulun melihat ada orang yang membuat mobil ke dalam kubur atau rumah dikajalnya ke dalam kubur. Hadidah. Ternyata kubur menjadi pemutus. Kubur menjadi pemutus antara seorang kekasih yang dikasihinya, anak yang disayangi bujur sampai menikah dikawinakan, anak sekolah dibiayai, tapi apakah ada anak yang hakun mengawani kuitannya masuk ke dalam kubur? Belum ada lagi. Bini yang disayangi belum ada. Sesayang-sayangnya bini lawan laki, ada harapannya hakun masuk juga ke dalam kubur. Apalagi laki lawan bini makinnya ya. Tapi jadinya sehari 3 kali I love you lawan bininya aja. Itu dibualnya aja biar. Bini meninggal ya paling lawas 3 hari menangis. Itu paling lawas 3 hari menangis.
sampai ke liang lahat. Nah ini satu. Dan ternyata teman sahabat yang paling setia mau menemani kita sampai ke liang lahat itu ya ini. Kita duduk di sini lah. Duduk di majelis ilmu, nilai dari duduk di majelis ilmu itulah yang akan mengawani kita di dalam kubur. Kita berkumpul salat berjamaah, nilai yang 27 kali lipat itu yang akan menemani kita di dalam kubur. Kita yang setelah salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita baca 10 kali, nilainya itulah yang akan menemani kita di dalam kubur. La ilaha illallah yang kita baca, wirid habis subuh yang kita baca itu yang akan menemani kita di dalam kubur. Yasin waqi'ah tabarak yang kita baca, nilai dari Yasin waqi'ah tabarak itu yang akan mengawani kita di dalam kubur. Oleh karena itulah kata beliau, makanya kita penting duduk di majelis ilmu ini paling santai sudah. Paling santai. Dan nilai dari majelis inilah, nilai dari kita duduk di sinilah yang akan menemani kita di dalam kubur. Makanya kalau majelis ada datang, duduk, mengantuk, wajar, yan uyuh, taburing, silahkan. Sedang mengaruh. Kamu yang mengaruh karena minggu dihadap ulun bawakan bantal sama kalian. Ini nilainya itu yang kita cari, nilainya yang kita cari. Ada yang berlebihan harta, hendak menukarkan gorengan gasan majelis, silahkan. Nilai dari gorengan itu yang akan mengawani gorengan yang ada kau dibuat ke dalam kubur. Gasan sidin sangu aja, waduh. Nilainya yang akan sampai. Minggu dihadap kita nasi kuning pulang ya, masak abang misalnya. Nah, nilainya itu yang sampai. Tahu kan bisa nasi goreng boleh dicaleg. Jangan juga. Jadi itu tadi yang menjadi penyemangat Sidin. Kenapa Sidin lebih memilih memperbanyak ibadah? Karena nilai daripada ibadah itulah yang akan menemani di saat di dalam kubur. Kita sibuk memperjuangkan anak sampai kada ingat di sembahyang, imbah meninggal anak buka. Jangankan kita meninggal, inya kawin kan sudah kada meherani bagi lawan kita. Ya kan? Bini yang kita perjuangkan, ayam bed ya, skincare habis. Ini laki ini kan sing duitan juga, pun jangan berhujan-hujan mencariakan. Imbah laki meninggal dunia apa kabar? Belum laki meninggal, hanya laki yang misalnya laki kada apa lagi berdiri, tinggalkannya sudah. Barangnya apa kalau yang kada apa berdiri? Tinggalkannya sudah, belum lagi meninggal. Nah maka di sini kita harus memilih siapa yang bakalan atau yang pacangan mengawani kita di dalam kubur, timpul kita hidup ini kita yang menentukan. Dan di dalam hadis Nabi itu, Nabi pernah mengisahkan ujar Nabi ketika seorang hamba yang beriman dan saleh. Tahu balalah orang saleh itu nang siapa? Ini orang saleh.
Orang soleh itu kata Rasulullah setelah meninggal dunia dimasukkanlah jasadnya ke liang lahat. Setelah anak sanak keluarganya kembali ke rumah masing-masing, datanglah seorang sosok laki-laki berwajah tampan penuh dengan cahaya. Lalu si mayit itu bertanya, "Man anta?" "Man anta?" Jenengan sopo? Orang Jawa mayitnya. Kamu orang Banjar, iya siapa? Nah ini kalau si mayitnya ini orang yang pelajar, terpelajar, pian siapa? Tersopan sedikit. Tapi yang punya orang Sungai Jingah, nyawa siapa? Nah berarti ada pertanyaan yang kayak itu tuh, bukan pinggir sungai aja tuh, Sungai Jingah, Alalak, Kuin, nyawa siapa? Itu bukan pinggir sungai, itu identitasnya. Masa sama pinggir sungai ini tahu aja. Man anta? Wahai laki-laki, siapakah dirimu? Lalu si laki-laki berwajah tampan yang penuh dengan cahaya itu menjawab, "Ana amalukas soleh." Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Itu yang mengawani. Dan malaikat yang ada di dalam kubur itu akan memerintahkan nim solehan, wahai orang soleh, silahkan tidur. Maka si mayit tadi akan tertidur dan terbangun di saat hari kiamat. Tadi ada merasakan siksa kubur, mengawani ada kubur terang sejauh mata memandang. Siapa yang mengawani kita? Ana amalukas saleh. Aku adalah amal salehmu waktu di dunia. Kan dulu pernah kita kaji hadisnya, kalau pian masih ingat, wajar Nabi yang akan mengikuti mayit ke dalam kubur itu 3. 1, ada yang ingat kan masih pian? 1, hartanya umpat ma'antar, mobilnya umpat ma'antar, wa ahluhu, anak sanak saudara istri suami kerabatnya ikut ma'antar. Dan yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Fayarji'u ithnan, namun yang akan kembali 2 kata Rasulullah, wa baqiya wahid, dan tersisa tinggal 1. Yang akan kembali hartanya dibawa boleh oleh anak, bini, dan keluarganya. Menangis 3 hari wajar, sedih, imbahnya tertawaan. Kenapa? Banyak kuitan yang bertinggal warisan. Keluarganya bujur tahan 3 hari membacakan Yasin, menghatamkan Al-Quran, paling lawas 7 hari bujur. Imbahnya apa? Ditinggalkannya. Wa baqiya wahid, dan tersisa tinggal 1, yaitu amalnya lah yang akan menemani di dalam kubur. Nah, kita harus berisi juga motivasi tadi, penyemangat kita supaya beribadah. Kita hendak apa? Ya 1, kubur itu. Makanya rencaki ziarah kubur itu direncaki sebagai bahan renungan kita, bahwa inilah tempat kita terakhir kena, dan disinilah kita paling lawas, dan siapa yang akan menemani kita saat berada di dalam kubur itu. Ini 1 bicara sedikit. Yang kedua, ketika Ibrahim bin Adham ditanya, bima wajadta zuhda, dengan apa atau apa yang membuat engkau wahai Ibrahim mampu meninggalkan seluruh kenikmatan, menghabiskan waktu untuk berbuat taat dan kebaikan. Kata beliau, di saat aku teringat
bahwa di depanku ada perjalanan yang sangat panjang sedangkan aku belum mempunyai bekal sedikit pun. Yang dimaksud sidin perjalanan panjang ini adalah perjalanan di akhirat. Karena perjalanan di situ yang paling panjang. Sedangkan kita di dunia ini illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar kata Allah. Satu umat umur 60 alih benar dicari wajah ini. Ada umur 70 bujur sidin masih hidup tapi berjalan banyak temundur pada temarat. Alih 40 meninggal sudah. Ada yang 30 meninggal sudah. Kebanyakan makan vaksin. Hendak umur. Illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar kata Allah. Sedangkan perjalanan kita yang paling panjang itu di akhirat. Asidin keingatan itu. Di dalam surah Sajadah kan ada itu. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Pada hari kiamat, karena miqdaruhu yang mana luasnya, yang mana masanya itu alfasanatin sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu sehari. Sirat, sirat tahu Rabbina yang menuju, yang di bawahnya itu ada neraka jahanam. Sirat itu perjalanan 500 tahun hanya sampai. Perjalanan 500 tahun di akhirat. Kalau seharinya aja di 1000 tahun, ini perjalanan 500 tahun ini kira-kira berapa miliar tahun? Kira-kira telah. Nah, maka ujar sidin, aku teringat perjalanan panjang itu sedangkan bekal untuk menghadapi menjalani perjalanan itu belum ada. Maka timpulu masih hidup, ujar sidin, aku persiapkan bekal sebanyak-banyaknya karena memang orang pintar, orang bijak itu adalah orang yang mampu mengukur bekal sesuai dengan jarak perjalanannya. Ada orang hendak ke hulu sungai bawa mobil. Sebelum berangkat mengisi bensin. Tapi bensin yang diisi bensin 6.000-an. Mau tahu kos ini ada bensin kecil berapa 6.000-an, aku menaikkan ke hulu sungai. Namanya orang pada botak. Anda ke hulu sungai nukar bensin setengah liter sampai di pal 6 betul jual biar. Ini orang yang kada cerdas itu. Kalau tahu perjalanan itu panjang, berarti bensin harus banyak, minimal 2 kali lipat. Kalau pilih tengah perjalanan ada macet. Nah, kenapa untuk masalah akhirat kadang kita perlakukan dengan hal yang sama? Kalau kita sadar perjalanan kita panjang, bekal kita sedikit, jangan sampai orang sudah sampai di tujuan kita mogok di tengah jalan. Kenapa? Modal bekal kita kada cukup. Maka silahkan dunia silahkan cari, tapi sambil mengerjakan dunia, akhirat jangan ditinggal. Yang hendak buhuma silahkan, tapi sambil menajakna, sambil menanam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu akbar.
melihat ada ular innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir yang hendak berjualan silahkan sambil berjualan sambil tasbih digital agak ketek. Yang hendak perjalanan healing misalnya hendak kemana healing bubuhan lawan kekawanan kita perlu healing ajar kekawanan sosialita ayo silahkan healing tapi sambil di jalan sholatullah salam jangan badangdutan bisnya full AC ya mau ada karaoke-nya wah senang badan banyak yang ngompat bawa salawatan di situ. Jadi Islam itu kadang-kadang melarang kita hendak sugih silakan sugih sesugih-sugihnya banyak ki. Sayyidina Umar itu, Sayyidina Abu Bakar itu sugih. Sayyidina Utsman itu sugih, Sayyidina Anas bin Malik sugih, Sayyidina Abdurrahman bin Auf sugih cari tapi nang kayak apa supaya kesugihan ini jadi jembatan. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili itu sugih, Syekh Ahmad Tijani itu sugih, Syekh Salman Al-Madani itu wali sugih. Tapi sugihnya itu menjadi jembatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam kadang menyuruh buang dunia, tinggalkan dunia. Islam tidak pernah menyuruh itu. Mbah bulik dari sini langsung selaki mengambil sertifikat rumah, langsung BPKB mobil, langsung dibariakan seberataan. Ujar si bini, kenapa pian? Oh kakanda. Wahai adinda, dari saat ini aku hendak hidup dengan zuhud meninggalkan dunia. Oh, pian dijamin 3 hari 3 malam kada diharani bini. Zuhud kadang kayak itu. Zuhud silahkan, makan nyaman silahkan, tapi sebelum makan Allah, tuntung makan Allah. Memakai pakaian bagus bukan berarti orang zuhud itu yang memakai baju pina rabit-rabit, salawar pina buruk, kendaraan diisi tapi sepeda yang dipakai. Hendak zuhud tadilah. Zuhud kadang itu silahkan nikmati fasilitas yang Allah Ta'ala berikan. Baju bagus pakai, yang larang pakai, tapi sebelum memakai ya Allah ini dari pian untuk pian, jangan sampai membuat lupa dari pian. Ibadah saudara. Nah ini golongan kedua tadi, yaitu orang-orang yang beruntung ketika diberikan waktu kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya sebatas melakukan yang wajib-wajib, yang fardu, tapi mereka juga menambah daripada yang sunnah-sunnah di dalam agama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, salawat 3 kali. Yang membawa banyu, buka banyunya. Mudah-mudahan segala hajat dan keperluan kita dikabulkan oleh Allah. Segala kesulitan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, dan yang garing mudah-mudahan diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.